Halo, selamat datang di Kongko TV. Bursa transfer sudah tutup dan kita hanya membeli dua pemain baru, pemain muda yaitu Amad Traore dan Fecunde Palestri. Kalau Alex Telles sama Cavani kan saya udah bilang ya sebelum-sebelumnya itu udah deal ya, tinggal masalah medical check up doang sama announcement. Ya, jadi di hari terakhir ini bener-bener kita nggak ada pergerakan pemain yang bagus ya. Bahkan pemain right winger yang dijanjikan ya dari awal musim ini gitu kan mau beli-beli itu nggak ada yang datang. Ya benar-benar mengecewakan saya bilang ya. Sekali lagi oleh Woodward sama Glazer benar-benar ngancurin klub kita nih. Ya dia nggak nge-backup Ole gitu. Karena Ole dari awal dia bilang dia perlu right winger sama center back. Dan mungkin CDM juga ya, defensive midfielder buat ganti Matic. Cuman target utama Ole dari awal adalah Jadon Sancho, right winger. Ya, ini yang saya nggak ngerti kenapa nggak bisa dibeli sama kita. Ya, padahal dari awal Woodward udah bilang tuh ngomong, oh kita ada budget 150 juta pound sterling. Kok ada 150 juta pound sterling, berarti kita ada duitnya dong buat bayar Jadon Sancho. Tapi kenapa nggak dilakukan? Ya ini konyol banget nih Woodward nih, saya bilang nih. Sekali lagi dia nih nggak nge-backup manajer kita gitu loh. Apalagi ya Ole juga nggak di-backup sama dia. Ya, saya nggak bilang Cavani sama Van de Beek atau siapa tuh lagi Alex Telles itu pembelian yang jelek ya, saya nggak bilang begitu ya. Mereka pemain yang bagus lah ya. Cavani masih tanda tanya ya, karena dia udah setahun kemarin udah jadi cadangannya si Icardi ya di PSG ya. Nggak tahu apakah dia masih tajam atau enggak sekarang itu. Cuman tiga orang itu menurut saya ya lumayan untuk mendapatkan squad depth kita ya, karena squad depth kita kurang bagus. Cuman ya ini nih permasalahan ini ya kan, dari awal Ole udah bilang target saya nih ini, cuma nggak di deliver sama Woodward. Padahal dia ngomong kita ada budgetnya kita 150 juta pound sterling gitu untuk beli pemain, untuk memperkuat gitu tim inti ya, memperkuat tim inti bukan squad depth-nya ditambahin. Ini menurut saya ini keterlaluan ya. Ousmane Dembele pun yang dikabarkan ya untuk menggantikan Sancho pun nggak deal. Ya ini sih plus minus ya Ousmane Dembele kalau saya bilang, karena ya dia tahun lalu injury ya, ya cedera terus 1 tahun ya, selama 1 tahun hamstringnya, terutama hamstringnya. Jadi kalau saya bilang Woodward nggak mau beli permanen itu langkah yang tepat sebenarnya, dan dia maunya loan doang, itu langkah yang tepat karena Dembele ini ya high risk gamble ya, benar-benar gamble yang tinggi sekali gitu loh resikonya. Kalau kita beli dia cedera mulu kan sama aja bohong, bener nggak? Dan harganya juga nggak murah. Nah tapi kita nggak berhasil mendatangkan right winger sama sekali. Dimana Ole yang udah bilang dia perlu right winger sama center back. Ya, saya benar-benar saya bilang bursa transfer yang sangat mengecewakan sekali ya, dari segi kebutuhan tim kita ya. Karena Ole yang ngomong gitu kan, ini kan dia manajernya, dia yang tahu dong sebenarnya timnya perlu apa gitu kan. Visinya dia itu untuk bermain seperti apa ya. Ini bukan kalian bagian dari Ole in atau Ole out, tetap aja intinya adalah Woodward ini nggak membackup Ole sama sekali dalam bursa transfer kali ini. Ya, bahkan bursa transfer sebelumnya pun dia nggak di backup. Ya, dari awal musim tahun lalu dia bilang saya perlu Bruno Fernandes, ya kan, nggak dibeli kan, akhirnya melempem sampai Januari Bruno Fernandes dibeli, hasilnya bagus gitu kan ya. Sekali lagi ini terlepas ya dari Ole in atau Ole out atau Ole miskin taktik atau apalah ya, cuman Ole udah ada visi sendiri gimana cara main sepak bola gitu kan, sebagai manajer tuh gimana, dan dia perlu pemain gitu kan. Jurgen Klopp kalau masuk ke Manchester United dengan materi pemain yang ada belum tentu juga bisa bikin juara. Ya dia perlu materi pemain gitu, dia perlu pemain-pemain yang cocok dengan stylenya dia. Ya dia perlu, karena nggak bisa gitu, nggak mungkin bisa ada pelatih yang ngambil alih Manchester United sekarang untuk mendapatkan IPL tuh nggak ada yang bisa. Ya makanya kita perlu beli pemain. Ya dari awal Ole bilang right winger, Jadon Sancho dari awal udah sangat dekat untuk join, akhirnya hilang. Ya, jadi saya bilang sih Jadon Sancho udah dilupain aja deh, nggak kemungkinan besar udah nggak bakalan join lagi, saya bilang sih. Ya, udah nggak mungkin. Ya, jadi ini benar-benar berusaha transfer mengecewakan, kita nggak dapat pemain lagi di ini ya, karena kita masih ngarepin lah minimal right winger kita dapat gitu kan. Tapi kita nggak dapat sama sekali. Ya oke lah, Amad Traore itu right winger ya, itu tapi tetap aja kan, dia kan masih muda dan dia baru join sebenarnya Januari kan. Karena masalah visa dan segala macamnya lah, work permit saya nggak tahu ya, cuman dia Januari baru join gitu loh ya. Nah ini benar-benar deh saya bilang sih kehabisan kata-kata lah untuk Ed Woodward sama Glazer ya.
Kita dijanjikan Jadon Sancho, yang dapat apa? Kita nggak dapat siapa-siapa gitu loh. Yang malah yang dapat ya left back lah kita dapat ya kan, atau Van de Beek, atau ya juga striker gitu. Makanya saya bilang ini bukannya saya nggak respect mereka ya, jujur aja ya, karena menurut saya itu 3 pembelian tuh yang oke lah, cukup bagus, tapi apakah perlu gitu, apakah sangat diperlukan saat ini gitu loh. Ya, karena buktinya aja Van de Beek pemain bagus, Ole nggak mau gantiin dia gitu, nggak mau dia start buat gantiin Pogba atau Bruno. Kelihatan banget sampai sekarang ya, walaupun dia bermain bagus sampai sekarang di Piala Kerbau. Kelihatan banget itu. Jadi ini nih problemnya utama nih dari kita nih, selalu Woodward sama Glazer nggak pernah pengen support kita punya klub sepak bola. Manchester United tuh nggak pernah mau disupport sama dia. Beli pemain yang asal-asalan doang gitu. Oh ya udah, ini murah nih gue beli deh, ini murah nih gue beli lah. Ya. Ini benar-benar hancur sih saya bilang. Dan saya nggak ngerti sih jujur aja sih kenapa dia bisa beli Amad Traore ya. Ya, ini kalau saya lihat di YouTube sih emang kelihatannya jago ya. Kelihatannya ini Ansu Fati KW 2 lah, atau Ansu Fati KW lah ibaratnya ya. Dan ini oke, dia right winger, tapi kan dia masih muda, 18 tahun. Apakah benar dia bakal langsung masuk ntar Januari sebagai tim inti buat gantiin Greenwood atau apa? Yang ada dia bakal jadi backup juga gitu, cuma squad depth juga. Kalau dia bisa berhasil, bagus. Nah, kalau dia nggak jadi bagus gimana? Dan Amad Traore ini sih cukup menarik. Kenapa? Karena dia beli harganya mahal. 30 juta pound sterling. 30 juta euro atau pound sterling saya nggak tahu ya, tapi 30 juta itu lumayan mahal untuk seorang 18 tahun yang di Atalanta pun dia tuh bukan tim inti. Di Atalanta pun dia tuh baru main 3 kali gitu atau berapa gitu. Cuma 3 kali dibeli 30 juta. Itu saya nggak ngerti deh. Pemikirannya apa tuh saya nggak ngerti gitu loh. Apakah nih bocah sejago itu gitu kan? Saya nggak tahu deh, saya nggak pernah lihat dia main sih jujur aja sih ya. Cuma YouTube doang yang nggak bisa diomongin lah, karena YouTube juga dia mainnya di junior gitu kan, di level junior, ketemunya juga bocah-bocah juga ya, ketemu bocah sama bocah ya jago lah. Tapi kalau dia ketemu defender IPL gimana gitu, dia ketemu Tyrone Ming gimana, ketemu Ake, yang ketemu si siapa Van Dijk, ini bocah gimana, ngadu body jangan langsung jatuh lagi mental gitu kan, kita nggak tahu. Makanya kalau 18 tahun ini masih nggak sejujur aja nggak gitu masuk akal sih dia beli 30 juta sih, jujur aja kemahalan saya bilang sih ya. Apa mungkin ada future beneran di Januari dia bakal langsung masuk tim inti? Kemungkinan besar sih enggak gitu loh ya. Jadi saya nggak ngerti ya, dia beli pemain yang Amad Traore ya, walaupun hot prospect atau apalah, wonderkid namanya ya, 30 juta dia ada duitnya, dia mau keluarin, tapi dia nggak mau keluarin 120 juta ya, wonderkid ya, si Jadon Sancho ya, one of the best talent ya, udah proven dan bisa langsung main, dia nggak mau keluarin duit gitu loh ya. Itu aneh saya bilang tuh, itu bener-bener dia Woodward ini cuma nyari yang murah-murah doang, yang deal doang, apa yang wah nih deal murah dibeli-beli gitu loh. Padahal udah jelas manajernya perlu ini, dia nggak mau beli. Ya ini kalau saya bilang sih salah satu bursa transfer yang terjelek saya bilang bener-bener deh. Ya di sejarah MU ini bener-bener nih jelek sekali gitu. Karena apa yang di manajer perlukan itu sama sekali nggak disupport. Ya cuman saya mau ambil positifnya aja. Squad depth kita emang lebih bagus sekarang ya kan, dengan adanya Cavani, Van de Beek sama Telles ya, squad depth kita lebih bagus. Cuman ya gitu, kebutuhan kita yang bener-bener lagi butuh itu nggak ada gitu loh. Untuk memperbaiki, menyeimbangkan kita punya tim inti itu nggak ada yang dibeli ya. Jadi saya sih ngarepin aja nih ya, kita nggak berhenti di sini ya, Woodward ya, semoga ya dia ini ya nggak berhenti ya. Artinya apa? Maksudnya kita kan masih ada transfer lokal ya, bisa beli pemain lokal. Semoga kita ada penambahan lah di right winger atau apa yang benar-benar bisa langsung dipakai ya. Semoga ya. Ataupun center back ya dari pemain, nggak tahu dari pemain mana yang mau dibeli ya. Cuman kan masih bisa beli gitu loh, kalau dari sama pemain Inggris yang udah bermain di EPL atau Championship. Ya maaf nih sedikit ngoceh ya, karena bener-bener deh saya mengharapin nih, wah bangun tidur nih minimal ada siapa nih winger yang kita dapat kan, ternyata nggak ada. Ternyata nggak dapat apa-apa gitu loh, cuman Amad Traore sama Facundo Palestri ya. Kalau soal Telles Cavani seperti yang bilang, kita udah tahu itu mau pasti udah deal gitu loh, udah beres, dapatnya ini gitu loh ya kan. Jadi ya saya sih kecewa banget sih ngeliatnya sih
ya. Yang lain-lain, klub lain-lain tuh bener-bener lumayan gitu kan ya. Si Arsenal dapat Thomas Partey kan, si apa CDM yang nggak salah dia ya, dari Atletico. Yang lain-lain lumayan, Everton, Aston Villa tuh ada nambah pemain semua gitu. Kita nggak nambah. Kita yang target utama kita nggak nambah apa-apa gitu. Aduh, hancur deh bener deh. Ini nggak habis kata-kata ya sama Woodward sama Glazer. Ya jadi kita berharap aja ya di bursa transfer lokal ada pergerakan satu atau dua pemain lah minimal, bener-bener di right winger yang bisa masuk ke tim inti langsung, ataupun center back yang bisa langsung masuk di tim inti ya, bukan buat squad depth lagi ya. Jangan beli cuma buat cadangan. Buat apa buat cadangan? Kita perlu improve, kita punya tim inti. Yang lain Liverpool ada tim intinya udah improve, ada Thiago Jota ya kan. Thiago Jota masih cadangan lah, tapi Thiago saya bilang itu udah bisa banget. Itu kan udah Pogba-nya Spanyol ya kan. Siapa? Man City defense-nya jauh lebih bagus, ada Nathan Ake sekarang dan ada Ruben Dias sekarang ya. Walaupun ya Man City ada problemnya sendiri lah ya kan. Nah, Arsenal sekarang udah ada Gabriel sama Thomas Partey, jelas lebih bagus sekarang timnya dia ya. Spurs ya jangan diomong, Spurs ya kan lumayan belanjanya. Chelsea ya, Chelsea lebih kilaf banget dia belanja bener nggak ya, masih mau beli Declan Rice lagi katanya ya. Jadi semuanya itu tuh bener-bener mereka itu pengen gitu, pengen juara, pengen achieve goalnya dia gitu loh. Kalau kita nih gimana, manajer minta apa dia nggak dikasih gitu kan, hancur gitu kalau saya bilang sih ya, benar-benar mengecewakan lah ya. Jadi oke. Untuk summary aja ya, kita harap aja deh ya benar-benar kita ada beli pemain lagi ya, pemain lokal atau pemain yang udah main di Liga Inggris, minimal ya center back atau right winger ya, karena kita masih perlu itu. Kita masih perlu. Greenwood bagus tapi jelas masih banyak kekurangannya gitu loh. Ya, kita jangan lihat oh dia nih jago nembak, tapi tetap aja ya kan kontribusinya gimana gitu segala macem. Ya. Dan juga ya center back, jelas lah center back gitu kita perlu, kita ada si Dongo Maguire lagi gitu kan. Dan Lindelof suka blunder, aduh bener-bener deh kita perlu beli gitu pemain center back atau enggak right winger ya. Semoga aja nggak transfer kita nggak berhenti sampai sini, masih ada pergerakan di 2 minggu ke depan lah sampai tanggal 16 ya, sampai bursa transfer lokal ditutup. Oke? Kalau suka jangan lupa like, comment, dan thank you for watching.